Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuni, NIM 211041428, dan selaku dosen pengampu saya Ibu Putih Febriasari, P.M.SC, yang mengajar Maku Hospitality Management. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul Keaslian, Identitas, Pengembangan Diri, dan Tanggung Jawab di Situs Warisan Perseptik Warga Setempat. Latar belakangnya, pandangan tuan rumah mengenai keaslian merupakan hal mendasar dan kondusif bagi pengembangan warisan budaya yang berkelanjutan. Meskipun sejumlah penelitian mengeksplorasi keaslian warisan budaya dari sudut pandang wisatawan, semakin banyak upaya yang dialihkan ke pandangan penduduk setempat, misalnya dengan mengkaji bagaimana seorang praktisi ritual lokal memandang keaslian upacara pernikahan di Lijiang, Tiongkok. Selain itu, keaslian pertunjukan ritual ini juga ditemukan dalam membentuk rasa memiliki komunitas lokal dan kemauan untuk mempromosikan upacara pernikahan tersebut. Faktanya, cara tuan rumah melestarikan dan menampilkan warisan budaya, seperti karakter intinya, yaitu bentuk fisik, hubungan budaya, dan sejarah, serta transmisi makna secara aktif, dapat mempengaruhi persepsi keaslian warisan budaya dan pengalaman otentik mereka. Sementara itu, hilangnya keaslian dan orisinalitas warisan budaya dapat berdampak signifikan terhadap pengelolaan warisan budaya serta sikap dan perilaku penduduk setempat, seperti partisipasi masyarakat dan dukungan terhadap pariwisata berkelanjutan. Di sini ada hipotesis dan model penelitiannya. Yang pertama yaitu identitas yang terlokasi. Yang kedua, keaslian yang dirasakan. Yang ketiga, peningkatan budaya diri. Yang keempat, tanggung jawab warisan. Di sini hipotesis pertamanya yaitu keaslian yang dirasakan berpengaruh positif terhadap identitas lokal. Hipotesis kedua, keaslian yang dirasakan berpengaruh positif terhadap peningkatan budaya diri. Hipotesis ketiga, identitas yang terlokalisasi berpengaruh positif terhadap peningkatan budaya diri. Hipotesis keempat, identitas yang terlokalisasi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab terhadap warisan budaya. Hipotesis kelima, peningkatan budaya diri berpengaruh positif terhadap tanggung jawab warisan. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Sumber dan metode penelitiannya menggunakan penyebaran kuesioner, penentuan populasinya penduduk lokal, sampel, pendekatan secara acak sederhana untuk mengumpulkan data. Analisis data yang dilakukan menggunakan Smart PLS. Di sini ada profil respondennya dan hasil pengujian hipotesis. Kesimpulannya di sini, dengan mengkaji model konseptual dari sudut pandang penduduk lokal di 2 situs warisan budaya, penelitian ini mengungkapkan mekanisme batin dari persepsi keaslian identitas lokal, pengembangan diri budaya, dan tanggung jawab warisan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa persepsi keaslian penduduk setempat berdampak positif terhadap identitas lokal dan peningkatan budaya mereka, yang pada gilirannya memicu tanggung jawab warisan budaya mereka. Efek mediasi dari identitas lokal dan pengembangan diri serta efek moderasi situs warisan budaya di jalur tertentu diidentifikasi.
Temuan ini memajukan penelitian terkini mengenai keaslian dan memperluas kontur penelitian yang ada dengan mengumpulkan wawasan dari penduduk setempat. Kontribusi penelitian yang pertama, dengan fokus pada konteks pemukiman, penelitian kami memajukan penelitian keaslian dari sudut pandang penduduk lokal. Kedua, hasil penelitian ini menambahkan pengetahuan baru pada literatur identitas dengan membuktikan bahwa identitas penduduk lokal dieksplorasi dari tempat lokal di mana mereka tinggal. Yang ketiga, penelitian saat ini menyoroti pemahaman tentang pengembangan diri budaya dengan menjelaskan fasilitator dan hasilnya. Yang keempat, temuan kami mengungkapkan mekanisme internal tentang bagaimana persepsi keaslian mempengaruhi tanggung jawab warisan budaya dengan menunjukkan peran mediasi dari identitas lokal dan pengembangan diri budaya. Yang kelima, penelitian ini berkontribusi pada penelitian warisan budaya dengan mengungkapkan peran berpengaruh dua situs warisan budaya dunia dari pandangan penduduk setempat. Dari satu sisi, hasil studi ini memperluas literatur yang ada tentang dampak moderasi dari berbagai situs warisan budaya, memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang pentingnya situs warisan budaya dalam membentuk pengaruh persepsi keaslian penduduk lokal terhadap identitas lokal. Di sini ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, meskipun tingkat respon yang dapat diterima telah dicapai di Kaiping dengan menggunakan pendekatan survei online karena wabah COVID-19, penelitian ini di masa depan mungkin akan melakukan penyelidikan di lokasi di Kaiping yang akan membantu mengurangi bias metode yang umum dan memvalidasi temuan dari dua situs warisan budaya. Yang kedua, penelitian ini mengumpulkan data dari dua situs warisan budaya dunia di Tiongkok. Yang ketiga, sampel penelitian terutama terdiri dari penduduk yang berusia di bawah 45 tahun. Yang keempat, nilai tanggung jawab warisan budaya kurang dari 0,25 pada warisan budaya Yongbing. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor bahwa dividen yang diperoleh dari keuangan ekonomi kawasan tersebut relatif rendah bagi penduduk setempat, yang tentunya menyebabkan rendahnya pendapatan dan mengurangi kemauan penduduk setempat untuk perlindungan warisan. Yang terakhir, penelitian ini merupakan studi pendahuluan untuk menggali persepsi dan perilaku warga lokal di situs cagar budaya. Penelitian di masa depan harus mengkaji peran proaktif penduduk lokal dalam melindungi lingkungan warisan budaya. Alasan mengapa dilakukan penelitian terkait objek atau subjek tersebut, karena mengidentifikasi bahwa identitas lokal, penduduk lokal, dan pengembangan diri budaya yang diaktifkan oleh persepsi keaslian warisan budaya secara signifikan merangsang warisan budaya mereka. Yang dilakukan analisis terkait permasalahan yang terdapat dalam artikel tersebut. Analisis permasalahannya yang utama adalah ketegangan antara pelestarian keaslian dan identitas budaya dengan kebutuhan pengembangan ekonomi melalui pariwisata.
serta perlunya keterlibatan yang lebih besar dari warga setempat dalam proses pengelolaan dan pengembalian keputusan terkait situs warisan. Metode pemecahan masalahnya yang pertama yaitu studi kualitatif, studi kuantitatif, metode kombinasi, pendekatan partisipatif, studi kasus. Baik, hanya ini presentasi review artikel saya. Jika ada yang kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.